Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz. Di kesempatan hari ini, saya coba akan menjelaskan mengenai struktur atom dan ikatan kimia. Baik, yang pertama adalah struktur atom kuantum. Ini yang pertama sini ya, dimana model atom itu pusatnya ada di inti, di tengah ini ya, dimana elektron itu tidak bergerak di lintasan yang pasti, melainkan berada di orbit ya, di sekitaran sini putarannya. Sedangkan orbit sendiri ini adalah area di sekitar inti tempat memungkinkan terbesar elektron ditemukan. Nah, kemudian yang kedua ini adalah bilangan kuantum. Di setiap elektron ini mempunyai alamat yang unik yang terdiri dari 4 bilangan kuantum. Pertama adalah N, yaitu menentukan tingkat energi utama. Kemudian ada I, itu menentukan bentuk orbit. Selanjutnya ada M, L, itu magnetik, menentukan orientasi terbit. Dan yang terakhir itu adalah MS, menentukan arah putaran elektron. Dan yang ketiga yang ada di sini ya, ini adalah cara mengisi elektron, pengisian elektron ke orbit menggunakan 3 aturan. Yang pertama, isi dari energi terendah lebih dulu, jadi yang rendah dulu nih. Yang kedua, ini Han atau isi orbit yang seenergi atau sendirian dulu sebelum berpasangan. Yang ketiga, satu orbit hanya boleh diisi maksimal 2 elektron. Nah, selanjutnya mengenai ikatan kimia itu sendiri. Yang pertama adalah ikatan ion yang ada di sini. Ini adalah satu atom memberi elektron kepada atom yang lain. Tujuannya adalah kedua atom tersebut itu menjadi ion positif dan negatif untuk mencapai stabilitas atau orket. Kekuatan ion yang berlawanan muatan saling tarik-menarik. Jadi ion yang berlawanan ini muatannya saling tarik-menarik. Kekuatan ini disebut sebagai energi. Sementara untuk perhitungannya ini tidak langsung menggunakan siklus yang melacak semua energi. Nah, yang kedua ini ikatan kovalen adalah atom-atom terbagi menjadi elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, mekanismenya itu ikatan terbentuk saat orbit atom saling tumpang tindih ya, atau saling menempel. Dan hibridisasi orbit atom seperti S dan P itu bercampur untuk membentuk orbit hibrid yang baru. Nah, untuk jenis ikatannya sendiri itu terdiri dari ikatan sigma, yaitu tumpang tindih yang frontal. Jadi antara kepala ketemu kepala, frontal. Yang kedua adalah ikatan PI, yaitu tumpang tindih
lateral atau saling bertemu di samping. Jadi samping bertemu dengan samping. Nah, selanjutnya adalah hibridasi. Ya, hibridasi molekul, yaitu proses atom yang berpusat atau mencampur orbit atomnya untuk membentuk orbit hibrida yang baru. Tujuannya adalah untuk meminimalkan adanya elektron dan membentuk suatu molekul. Dan di sini terdapat domain, yaitu menentukan geometri elektron, susunan semua pasangan pada elektron. Nah, kemudian geometri pada molekul itu sendiri, yaitu bentuk atom-atomnya saja yang ditentukan oleh geometri elektron, yang dikurangi oleh pasangan elektron bebas menolak ikatan yang lebih kuat, menyebabkan penyimpangan, kemudian membuat suatu bentuk. Selanjutnya adalah kepolaran. Teori Fisep dan kepolaran, yaitu menentukan bentuk molekul berdasarkan prinsip bahwa semua pasangan elektron yang ada di sekitar atom itu saling tolak-menolak dan menyusun diri meminimalkan tolakan. Sementara untuk kepolaran molekul ini ditentukan oleh momen dipol yang merupakan penjumlahan vektor semua momen. Ada yang namanya nonpolar atau P, di mana terjadi molekul simetris. Selanjutnya ada polar atau P-nya itu tidak sama dengan 0. Ini terjadi molekulnya nggak simetris. Dan yang terakhir, ini gaya antar molekul atau disebut sebagai ikatan hidro atau hidrogen ya, di mana kekuatan tarik-menarik antar molekul yang menentukan zat itu sendiri. Seperti apakah ia berbentuk gas, cair, atau padat, 3 unsur zat tersebut. Yang pertama, ikatan hidrogen yang paling kuat adalah gaya tarik-menarik yang paling kuat, di mana ini terjadi ketika atom hidrogen terikat langsung dengan atom yang sangat menarik elektron, yaitu contoh fluorin. Karena tarikannya yang sangat ekstrim, ikatan ini menciptakan gaya dipol yang luar biasa kuat. Yang kedua, gaya dipol. Kedua, gaya dipol atau sedang. Gaya ini kekuatannya hanya terjadi pada molekul polar, di mana molekul menjadi 2 kutub muatan yang permanen. Kutub positif, satu molekul menarik kutub negatif, molekul tetangganya itu sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah gaya dispersi atau paling lemah. Ini adalah gaya tarik-menarik terlemah dan selalu ada pada semua molekul. Bahkan
Yang nonpolar pun ini juga bisa terjadi. Nah, gaya ini muncul karena pergerakan elektron yang acak, sehingga menciptakan kutub sesaat yang kemudian menarik molekul yang lain. Kekuatan gaya ini meningkat seiring bertambahnya massa molar atau berat molekul itu sendiri. Nah, bisa disimpulkan bahwa semakin kuat gaya antar molekulnya, maka semakin erat molekul-molekul tersebut akan terikat. Dan semakin tinggi energi atau suhu yang dibutuhkan untuk memisahkan, misalnya titik didihnya yang lebih tinggi. Nah, ini bisa terjadi pemisahan molekul sendiri. Ya, sekian yang bisa coba saya jelaskan terkait atom dan ikatan kimia. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.